اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يعلمنا ان نستجيب الشفاعه ويرجو رحمه ورحمته. اللهم ارزقنا هذا النبي الكريم واله اصحاب السالكين على القويم اجعلنا خلال امته واذكرنا بجنته واحشرنا بقلبي زمرة والسكاكين والنصر واحينا من السكين بسنة وطاعته وعرفنا عن حبه وجماعته. اللهم ادخلنا الجنة فإنه أول من يدخلها فأنزلنا في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشاء خلقك رحم الله وارزقنا زيادة في كل سنة ولا تجعل الغافلين عنه عنه قبل شيء. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا إلا وسلم بما إنه بذنوبنا فسببنا إليك وعيوبا. اللهم إنه كان عليه سلم نبيا إخوان رحمه والرسول والإلهام فلا تحرمه من عن فضلها. اللهم ارحمنا شيخ القبور وتقبل مصابنا وسلام على القبور. اللهم اجعل الشاكرين والمنذرون الذاكرين مشكور. وإذا توفيتنا فتوفنا المحتوم على مخدور واخذنا بالخروج معين. اللهم اكرم شر الظالمين واجعلنا في الياسمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم من الشافعين وارزقنا اليوم القوم الرفيع. اللهم اغفر لحوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة كانت من بعدها أبدا واحشرنا تحت إلى الهدى. اللهم اغفر لنا آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين والمعلمين والكبير والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنهم يسمعون وتقول الحجة وهم فليات يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشهدنا وبلغنا رمضان وسلمنا عقوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala adhiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawa sayyidina Muhammad al-Haddan wa ala manawa al-Habib Muhammad bin Zainal Habsyi wa ala manawa al-Habib Abu Bakar bin Muhammad al-Sajjad wa ala manawa al-Abdullah al-Jihad وعلى منوى شيخنا الحبيب العظيم وعلى منوى الشيخ الإمام الغزالي وعلى منوى الشيخ عبد محمد بن عمر النووي الزنقي وعلى منوى الشيخ الإمام جلال الدين السوفي على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الشام بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wa ibadah wa istibadah wal 'azz 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda wa dalalatu 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkhusus segenap para asatidz, para alim ulama, para kiai dan para sepuh dan para orang tua yang hadir dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tengah-tengah kita, sekaligus seluruh pengurus daripada Musholla Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana alhamdulillah kita semua yang hadir pada malam ini, kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nikmat yang begitu besar yang tidak ada duanya. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Inna min jami' na'imad dunya yakfika al-islamu ni'matan." Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, dari sekian banyak kenikmatan dunia, cukup Islam itu sebagai nikmat terbesar dari Allah. Kita bangun tidur masih ada iman di hati kita, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjelang wafat masih bisa mengucap syahadat ataupun kita masih beriman kepada Allah, itu nikmat besar dari Allah. Kalau uang itu bukan dikategorikan nikmat pada umumnya. Uang itu disebut dengan na'mah, bukan nikmah. Beda. Kalau nikmah itu sesuatu yang kekal di dunia sampai di akhirat. Sebagian uang orang-orang yang bertakwa tuh. Cuman umumnya manusia kalau punya uang, rata-rata uangnya itu na'mah, kesenangan yang sesaat. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Kita punya segala-galanya, begitu nyawa dicabut selesai semuanya. Kita punya segala-galanya di dunia, begitu Allah panggil kita, yang kita bawa cuma amal kita. Kita punya pakaian begitu mahal-mahal luar biasa, begitu mati yang dibawa kain kafan. Dan ini harus kita ingat, dan kita bersyukur alhamdulillah kita semua termasuk golongan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita bersyukur kita pada malam ini berada di malam ke-6 dari bulan Rajab Al-Asab. Disebut dengan Rajab Al-Asab, Nabi nyebut dengan Rajab Mudhar. Karena bulan Rajab itu termasuk bulan yang Allah haramkan dan dimuliakan di antara bulan-bulan yang lain. Di bulan-bulan yang lain berbuat zalim dosa besar, di bulan Rajab lebih-lebih. Di bulan-bulan yang lain kita nipu orang dosa besar, di bulan Rajab lebih-lebih dosanya. Maka disitulah kita muliakan ini bulan, kita sambut dengan memperbaiki diri dan introspeksi diri. Makanya kenapa ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bikin zikir-zikir istighfar begitu macam-macam buat di bulan Rajab. Ada istighfar ini dibaca, ada istighfar itu dibaca. Kenapa? Biar kita bisa nyambut Ramadan dengan penuh semangat. Di bulan Rajab udah kita nggak ingat untuk nyambut Ramadan. Di bulan Sya'ban kita nggak sambut Ramadan. Tapi berharap puasa kita di bulan Ramadan sempurna.
sedangkan dari sebelumnya kita nggak sambut. Makanya Rasulullah nyambut Ramadan dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa Nabi. Ya Allah, berikan keberkahan buat kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berikan kesempatan buat kami melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itu doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya patut untuk mengikuti Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan Rajab ini bukan buat ibu-ibu doang, bapak-bapak juga sama. Ini maaf tuh, kalau zaman dulu itu biasanya kalau duduk ngobrol-ngobrol ngerumpi, ujung-ujungnya riba itu ibu-ibu. Orang sini singgah, masya Allah semua. Insya Allah nggak ada nganggur sini. Zaman sekarang campur, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, kalau ngumpul ujung-ujungnya apa? Gibah. Nih mungkin udah pernah ada ibu-ibu yang ngalamin kali. Hadir pengajian nih, ustazah nyampein pidato luar biasa, nyampein nasihat begitu luar biasa, sampai kita kesentuh hati kita. Selesai acara, ustazah pulang, kita masih ngobrol itu. Ujung-ujungnya apa? Si fulana kemana tuh? Sombong dia, gak bakal datang pengajian ini. Orangnya sok, kalau hadir pengajian pakai emas banyak, nah ujung-ujung ini Pak. Itu dulu ibu-ibu, kalau sekarang bapak-bapak sama. Ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya apa? Gibah. Kita nggak bilang diri kita lebih sempurna dari orang lain, nggak boleh. Kalau ada seorang ibu merasa saya alhamdulillah nggak pernah gibah, yang lain emang yang gibah, nggak boleh juga. Nggak boleh kita mensucikan diri kita. Cuman kita harus menjauhi perbuatan gibah untuk kita bisa sambut bulan Ramadan. Makanya di bulan Rajab ini harus banyak amal. Yang dulu mungkin kita sering saling ngatain, saling menghina, insya Allah mulai sekarang kita saling memaafkan. Jangan nunggu Ramadan. Ini biasanya orang-orang Islam di negara kita ini maaf-maafan pas menjelang Ramadan. Ya bagus, cuman kalau bisa dari bulan Rajab udah maaf-maafan. Kita punya salah nih sama ibu fulan bin fulan, samperin, Bu, saya minta maaf, bentar lagi mau Ramadan. Oh, kamu ngerasa bersalah ya? Iya, saya bersalah. Kita yang minta maaf, amal kita semakin banyak. Meskipun kita nggak salah, yang di kita meminta maaf kepadanya, jika dia tidak memaafkan, dosa dia semakin banyak. Kita hidup di dunia nyari amal, bukan nyari muka di hadapan manusia. Kalau amal kita banyak, alhamdulillah. Jangan pernah kita nyari simpatik dari manusia. Bu, kalau nyari kesempatan untuk dibanggakan oleh manusia itu nggak bisa. Imam Ghazali ini bilang apa? Jika ada 100 orang muji kamu, belum tentu satu muji kamu beneran. Rata-rata muji cuma basa-basi. Paham kan maksud saya ya? Saya nggak bisa bahasa Jawa soalnya. Ini begini Bu, ibu punya anak perempuan nih. Tiba-tiba anaknya mau nikah. Ibu punya uang pas-pasan, bikinlah acara sederhana, yang penting terlaksana. Itu pasti ada yang hadir menghina Bu. Itu ibu kejam banget sama anaknya ya. Anak perempuannya nikah bikin acara kayak tahlilan, kecil-kecilan, tega itu ibu. Tiba-tiba ada ibu lain bikin acara buat anaknya meriah luar biasa, keluar uang banyak, sampai ngutang. Bikin acara luar biasa, 2 hari 2 malam. Itu pasti ada ngatain juga Bu. Si fulana sombong ya. Kok bikin acara 2 hari, padahal ngutang. Nah makanya kita di mata orang nggak pernah benar Bu. Jadi kita minta kesempurnaan hanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita baik sama manusia,
Manusia mau berbuat baik atau tidak saya nggak peduli, yang penting saya baik. Jangan sampai Allah tidak ridho sama saya. Itu prinsip hidup. Jangan pernah nyari ridho manusia. Makanya di sini saya ingin sampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan perkara ini, Bu. Ini ada hadis sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi begini, atadruna manil muflis. Nabi tiba-tiba nanya sama sahabat, Bu, sahabatku, siapakah orang yang paling merugi? Orang yang kere, tahu kere? Nggak punya apa-apa, orang rugi. Siapa dia itu? Kata sahabat Nabi, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'u wala mata'. Orang yang merugi di antara kita ya Rasul, yang nggak punya duit, nggak punya barang, miskin, itu orang rugi. Ini jawaban sahabat nih. Nabi nanya siapakah orang yang merugi? Kata sahabat yang nggak punya duit. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal muflisa, orang yang merugi bukan orang nggak punya uang. Orang punya uang nggak punya uang itu apa? Hal biasa dalam kehidupan. Ada orang miskin, ada orang kaya. Cuman yang jadi masalah, Anda kaya nggak di akhirat? Kalau kaya di dunia doang, di akhirat miskin, buat apa? Rasul bilang begini, innal muflisa min ummati, orang yang merugi di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang yang merugi di antara umatku itu di hari kiamat, dia menghadap Allah bawa pahala sholat banyak, pahala zakatnya luar biasa, pahala puasanya sempurna. Akan tetapi kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hada, tapi ini orang meskipun pahala ibadahnya banyak, tapi mulutnya semasa hidup di dunia sering dia menghina, mencaci maki orang. Ibu fulan bin fulan kagak beres, keluar kata-kata binatang. Dari mulai gajah sampai semut. Binatang dibawa-bawa, kasihan ya. Digibahin tuh binatang. Keluarlah kata-kata kasar, kata Nabi. Wa qadhafa hadza, dan pernah semasa hidup di dunia dia pernah menuduh orang. Enggak ada bukti nuduh. Ibu fulan bin fulan kan suaminya pencuri itu. Dari mana kamu tahu? Katanya. Wah, jangan bilang katanya. Sesuatu yang disampaikan dengan katanya akan menimbulkan fitnah. Dalam Islam, setiap ada berita kita harus tabayyun, cari tahu benar atau tidak. Kalau semua berita kita anggap benar, sesat kita. Ibu fulan bin fulan kan nyolong siapa? Uang fulan bin fulan, pencuri itu ibu, rame. Padahal itu ibu orang baik. Ini kan bahaya, bisa menimbulkan fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi hati-hati nih, jangan pernah mencaci dan jangan pernah menuduh. Ini kejadian, Bu, di zaman Nabi. Ada laki perempuan masuk ke rumah kosong. Dua sahabat lihat, kata sahabat, wah ngapain tuh laki perempuan masuk, lama di rumah kosong, nggak lama kemudian keluar. Ini sahabat ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, kami lihat fulan dengan fulanah masuk rumah kosong, sudah pasti berzina ya Rasul. Kata Nabi, kalian lihat gak mereka berzina? Enggak sih, tapi mau ngapain coba? Laki perempuan masuk rumah kosong, kan nggak mungkin ngelakuin hal yang lain kecuali berzina. Kata Nabi, kalian lihat gak perbuatan zinanya? Kata itu sahabat, enggak ya Rasul. Kalau begitu, kalian yang saya hukum. Jadi yang dihukum sama Nabi bukan laki perempuan itu, tapi yang bawa berita. Karena nggak ada bukti sama Nabi, itu sahabat dihukum. Itu apa artinya? Kita nggak boleh gampang menuduh orang.
Anak tetangga Bu, masuk kerja itu di pabrik malam, pulang pagi, matanya merah, jalan sempoyongan, kurang tidur. Orang biasa pasti lihat apa? Ih, anak siapa itu? Mabuk mulu. Padahal jelas-jelas dia ngantuk. Ini bisa menimbulkan fitnah nih. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Jangan gampang menuduh orang lain. Hati-hati. Jangan pernah mencaci maki dan jangan pernah sekali-sekali kita menyampaikan tuduhan. Kemudian kata Nabi, wa akala mala hadza. Amal ibadahnya banyak, tapi semasa hidup di dunia dia pernah ngambil harta orang. Oh, ini bahaya lagi nih. Ini buat nyambut Rajab nih kita, nyambut Ramadan di bulan Rajab. Jangan pernah ngambil hak orang yang bukan hak kita, milik orang yang bukan hak kita. Apapun itu, mau itu harta, mau itu benda, mau itu tanah, hati-hati. Masalah tanah saja Bu, kita ngambil tanah orang sejengkal, itu kita akan berada dalam neraka sekian ratus tahun kata Nabi. Masa iya gara-gara dunia kita terseksa di hari kiamat? Cobalah hidup sederhana. Rasulullah itu rumahnya sepetak Ibu, sepetak kecil. Rumah Nabi kecil. Atap rumah Nabi bisa kesentuh dengan tangan. Nabi kalau berdiri angkat tangan, atapnya kesentuh sama Nabi. Tapi Rasul bilang apa? Baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah kecil begitu ya Rasul, surga. Kata Nabi, iya surga. Kalau isinya orang baik semua, istrinya solehah, suaminya soleh, anaknya soleh solehah, surga itu dunia, itu rumah. Rumah besar, 2 tingkat, 3 tingkat. Istri nggak pernah sholat, suami nggak pernah sholat, anak nggak pernah pulang. Rumah macam apa itu? Rumah tapi bagaikan kuburan. Maka di situlah coba hiduplah apa adanya. Allah kasih lebih, alhamdulillah. Allah kasih pas-pasan, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kemudian kata Nabi, wasafaka dami hada. Datang hari kiamat, amal ibadahnya banyak, tapi semasa di dunia dia pernah bunuh orang dengan cara yang tidak dibenarkan. Bunuh orang dalam kondisi apa? Bukan membela diri, bunuh orang dengan sengaja, dosanya besar. Itu di zaman Rasulullah aja sudah diingatkan sama Nabi. Nanti akan datang suatu zaman pertumpahan darah dianggap sesuatu yang biasa. Kata sahabat, ya Rasul, apakah itu akan terjadi? Kata Nabi, akan terjadi. Sekarang kita kalau nonton berita bagaimana Bu? Tiap hari orang bunuh orang. Sakit hati ambil golok bunuh. Nggak senang hati ambil golok bunuh. Ini ajaran siapa? Bunuh satu orang, faka'annama qatala nasa jami'a, bagaikan dibunuh seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini kan besar dosanya. Makanya jangan sampai ini seperti orang-orang sekarang nih yang ngaku ahlus sunnah. Tapi maaf, ini hanya sedikit pembahasan. Mungkin Ibu pernah dengar lah, orang ngaku ahlus sunnah tapi mulutnya gampang mengatakan bid'ah. Syirik, bid'ah kayak sekarang di bulan Rajab nih. Kita muliakan dengan istighfar, kita muliakan dengan puasa Rajab. Oh bid'ah, Rasul nggak ngelakuin. Maaf Bu, yang semacam ini di Timur Tengah rata-rata yang saling bunuh, yang semacam ini Bu. Kita mau lihat di Libya, di Mesir sebelumnya, sekarang di Yaman. Ini mereka gerakan-gerakan yang ngaku ahlus sunnah tapi gampang menumpahkan darah sesama muslim. Aneh. Oh ahlus sunnah tapi bunuh orang ya? Ini sama aja menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasafaka dami hada wa daraba hada. Semasa hidup di dunia amalnya banyak tapi sering mukul orang.
Nggak senang sama orang main tonjok, nggak senang sama orang main pukulin, nggak benar. Islam nggak ngajarin begitu. Karena Islam apa kata Nabi? Laisa syuja' bisur'ah. Orang nggak dianggap pemberani itu dengan dia jago berantem, jago bergulat. Kata Nabi, inna syuja', orang yang pemberani, man yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang bisa nahan amarahnya ketika marah. Itu orang yang paling berani. Kan zaman sekarang kan namanya marah hal biasa. Suami ribut sama bini, udah keluar kata-kata binatang semua. Bini ribut sama suami, piring pada pecah. Apa nggak bisa gitu? Cara cari jalan lain. Dengan cara apa? Udah jangan natap muka dulu deh. Yang satu ambil wudhu, yang satu keluar deh, ngopi di rumah temen. Insya Allah balik kan? Baik-baik aja. Jangan pernah kita gampang memukul ataupun menyakiti orang, karena itu bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Saat itu ketika dia berbuat dosa banyak, nyakitin orang, nuduh orang, mukul orang, ngambil hak orang, meskipun ibadahnya banyak, kata Nabi, pahala dia dibagi-bagikan ke orang-orang yang disakiti. Yang dipukul pahala dikasih, yang dihina pahalanya dikasih, sampai dia nggak punya pahala. Ketika dia sudah nggak punya pahala, dosa-dosa mereka diberikan kepada dia. Berarti orang kemana? Fayadkhulu bihi finnar, dengan sebab itu orang masuk neraka. Maksud hadis Nabi apa, Ibu? Maksud hadis Nabi, kita jangan sombong dengan amal kalau sering nyakitin orang. Jangan anggap paling suci gitu. Wah, saya paling Masya Allah deh. Baca Quran sehari sejuz, sholawat 300 kali sehari. Apalagi sedekah ke tetangga paling banyak saya. Nggak ada yang seperti saya. Belum tentu amal ibu diterima kalau nyakitin orang. Oke, cobalah jaga hubungan kita baik. Ada seorang sahabat di zaman Nabi, itu kata Nabi ahli surga. Nabi bilang ahli surga 3 kali, Pak. 3 kali. Dia penghuni surga 3 kali. Sayyidina Umar ibn Khattab penasaran, ini orang amalnya apa? Kok Nabi bilang dia penghuni surga? Ternyata Sayyidina Umar datang ke rumah dia sholat seperti orang biasa, sholat sunnah semampunya, habis sholat isya dia tidur, bangun sholat subuh dia bangun sholat subuh, terkadang tidur lagi, habis sholat subuh baru kerja. Kata Sayyidina Umar, tidak ada amal istimewa seperti kita amalnya. Kok Nabi bilang dia penghuni surga? Ditanya sama Sayyidina Umar, wahai fulan, kenapa Nabi bilang kamu penghuni surga 3 kali? Sedangkan nggak ada amal sempurna, amal yang begitu luar biasa. Kata ini orang, wahai Umar ibn Khattab, saya punya amal emang sekedarnya, yang wajib saya jalanin, yang sunnah semampunya. Cuman saya punya prinsip, saya punya lidah saya jaga. Jadi ini orang di dalam mulutnya dia taruh batu di mulut. Kenapa ditaruh batu? Setiap ingin menghina orang, dia gigit batu. Ingin dia nuduh orang, digigit batu, diistighfar, sehingga mulutnya nggak pernah menyakiti orang lain. Kata Nabi, dia penghuni surga. Memang semuanya masalah di mana, Bu? Pak, lidah. Kita kalau lihat peperangan aja, perang dunia pertama, kedua, itu rata-rata apa? Lidah. Fitnah, siapin pasukan perang. Gara-gara lidah nih yang lembek begini, yang mati ratusan ribu orang. Makanya kan ada pepatah orang Indonesia, lidahmu harimaumu, bisa merekam kita nih lidah. Makanya nih, kalau nyambut Rajab, cobalah mulai sekarang jaga hubungan baik. Kita mau dianggap sok suci, nggak apa-apalah, mudah-mudahan kita disucikan. Dianggap sok ahli ibadah, kita diam aja lah. Yang penting jangan pernah nyakitin orang. Kita jarang bicara sama orang. Kenapa jarang bicara? Saya takut kalau bicara menghina orang.
Paling tetangga bilang ibu fulan min fulan nih sombong. Kenapa sombong? Nggak pernah mau bicara. Kalian dikatain sombong, tapi kita nggak punya salah dengan orang lain. Cuma banyak bicara. Ngobrol, ujung-ujung apa? Ghibah, hina orang, nyakitin perasaan orang, dan apa? Menuduh orang, semua dari lisan. Maka coba yuk kita sambut Rajab dengan cara yang diajarkan oleh Nabi. Banyakin istighfar. Maka disebut apa? Sama Nabi SAW dalam hadis, meskipun nggak sampai derajat sahih, kata Nabi SAW, Rajab syahrullah. Rajab bulannya Allah. Maksudnya apa bulannya Allah? Banyakin istighfar. Minta ampun sama Allah. Dosa kita banyak. Nggak ada manusia hidup nggak punya dosa. Semua punya dosa. Nggak ada. Kalau ada di kampung sini dibilang, saya alhamdulillah dari kecil sampai sekarang nggak berbuat dosa, itu manusia keledai. Nggak ada orang nggak punya dosa. Ada orang punya dosa minum khamar, punya dosa berjudi, punya dosa berzina. Semua orang punya dosa. Justru kita ketika memandang orang yang berbuat dosa, pandang dengan kasih sayang. Kita nggak tahu, Bu, orang yang berbuat dosa berjudi, berbuat dosa berzina, akhir hayatnya dia taubat, dia masuk surga. Lah kita yang nggak pernah berjudi, nggak pernah berzina, menganggap diri kita suci, sebelum mati masuk neraka, bisa nggak? Jangan sombong dan jangan pernah nilai orang dengan keburukan. Suatu kemaksiatan harus dirubah, tapi dengan penuh kasih sayang. Orang lagi mabok nih, nggak mungkin kita nasihatin. Lah lagi mabok, masa kita samperin? Jangan mabok mulu, dosa. Itu kamu punya otak tuh sehat tuh jadi apa? Jadi sakit. Nggak bakal terima dia. Kenapa nggak terima? Lah ngeliat bintang siang hari. Orang lagi mabok diajak ngomong nggak nyambung. Kapan dinasihatin? Ketika sudah sadar, lagi ngobrol biasa, saling menasehati. Udahlah, masih ada kopi enak rasanya. Masih ada teh, apalagi teh Tegal, luar biasa rasanya. Nggak ada duanya teh Tegal ini. Masih banyak minuman yang enak-enak, kenapa harus mabok? Rusaklah akal kita. Kasih masukan. Tapi ketika kita nasihatin orang, jangan ngerasa diri kita lebih baik. Itu bahaya tuh. Ketika kita nasihatin orang, tukang mabok, udah tinggalin mabok. Dalam hati, saya alhamdulillah nggak pernah mabok kayak kamu. Ini sombong namanya. Kita menyampaikan nasihat berarti kita saling menasehati. Wa tawasau bil haq. Besok-besok yang pemabok tadi melihat kita berbuat maksiat, dia harusnya nasihatin kita juga. Kamu kan nasihatin saya jangan mabok. Sekarang saya lihat kamu nggak pernah sholat dong. Nah kita terima. Harus saling menasehati. Itulah hidup. Tapi nggak boleh ada di pikiran bahwa saya lebih baik. Nggak boleh itu. Karena nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang sempurna manusia kecuali para anbiya, itu pun Allah sempurnakan. Khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna zahiran wa batinan itu. Kalau kita mah tempatnya salah, Bu. Imam Syafi'i nih, siapa nggak kenal beliau? Cerdasnya, alimnya, solehnya, bertakwanya luar biasa. Saking solehnya, saking ikhlasnya Imam Syafi'i, ada satu kata Imam Syafi'i yang luar biasa, dibilang apa? Saya berharap ilmu saya ini bermanfaat untuk umat Islam. Tapi saya berharap ilmu yang bermanfaat dari saya ini jangan pernah dinisbahkan ke saya. Lihat ikhlas Imam Syafi'i. Saya berharap ilmu saya ini bermanfaat, tapi saya berharap ilmu ini ketika bermanfaat tidak dinisbahkan kepada saya. Itu doa Imam Syafi'i. Terkabul gak doanya? Terkabul. Coba sekarang kalau kita duduk belajar fikih, pernah gak kita bilang madhab Syafi'i begini? Gak pernah. Kita selalu bawa ulama-ulama madhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, Imam Nawawi. Ini ulama-ulama di madhab Syafi'i yang kita sebut, bukan Imam Syafi'inya. Itu permintaan Imam Syafi'i kepada Allah SWT. Dia berharap ilmunya bermanfaat, tapi tidak dinisbahkan kepada dia. Tuh keikhlasan Imam Syafi'i.
Sekelas Imam Syafi'i begini yang ikhlasnya luar biasa, dia pernah ngaku bahwa dia pernah berbuat salah. Imam Syafi'i sampai dia punya madhab lama, punya madhab apa? Baru. Direvisi madhab lamanya dengan ada madhab barunya. Sekelas Imam Syafi'i yang kalau baca satu lembar ditutup sudah hafal. Otaknya lebih dari komputer Imam Syafi'i itu. Cerdasnya luar biasa. Sampai-sampai Imam Malik gurunya beliau ngasih uang ke Imam Syafi'i, dibilang ke Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, cari guru lain, nih duitnya buat apa namanya, buat dalam perjalanan. Imam Syafi'i kaget, dibilang sama Imam Malik, guru, kalau kita di sini kiai ya, kiai kenapa saya diusir? Kata Imam Malik, saya nggak ngusir kamu, cuman ilmu saya sudah habis, kamu sudah ambil semua. Saya udah nggak punya ilmu lagi disampaikan ke kamu. Cari ulama lain. Itu saking cerdasnya Imam Syafi'i. Tapi pernah ngaku bahwa dia bersalah dan ada kekurangan di madhab lamanya, sehingga dibikin madhab baru. Apalagi kita dibandingin ulama-ulama dulu, sekelas Imam Syafi'i, ada apa-apanya. Boro-boro ngafal, begitu baca sekali langsung hafal. Satu lembar baca Quran, dia baca 100 kali belum hafal. Kenapa? Pikiran kita penuh, pikiran kerjaan, mikirin ribut sama bini, yang bini mikir ribut sama suami, yang bini sama suami mikirin anak, nggak pulang-pulang, ini susah hafal gitu. Beda dengan sekelas Imam Syafi'i, tempatnya salah lah kita. Maka kata Nabi, kullun nas khata wa khairal khata'in at-tawwabun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, setiap manusia pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah dan bertaubat dari kesalahannya. Gak ada orang suci di dunia. Makanya saya bilang berkali-kali ke orang-orang yang dikit-dikit bid'ah, seolah-olah kunci surga di tangan mereka. Itu bahaya itu. Ini bid'ah, ini haram, ini syirik. Seolah-olah kalian semua neraka, yang surga saya. Loh kok bisa begitu ya? Kita aja belum tentu masuk surga kalau bukan karena syafaat Rasul. Kita semua mengharapkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, kita sambutnya Rajab dengan baik. Yang mungkin ada kesalahan saling memaafkan. Yang mungkin pernah menzalimin orang, dia minta maaf dari kezalimannya. Yang mungkin selama ini jauh dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang sudah dekat dengan Allah, semakin dekat lagi dengan Allah. Jadi kita harus sambut Ramadan dengan baik. Karena nggak ada jaminan ibu-ibu, bapak-bapak, Ramadan yang akan datang kita masih hidup, nggak ada jaminan. Mumpung ada nih kita, mumpung dikasih kesehatan, jangan disia-siakan. Berapa banyak deh mungkin ibu-ibu ngerasain, bapak-bapak, tahun kemarin ada ibu fulana, sekarang udah nggak ada mereka. Mereka nggak bisa lagi merasakan nikmatnya pahala yang begitu besar di bulan Ramadan, nggak bisa lagi. Mereka sudah tutup usia. Nah, kita yang hidup jangan sampai sia-sia. Kita berharap masuk surga dan kuburan kita menjadi istana surga, raudhah min riyadul jannah. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah untuk berikutnya kan kita biasanya pengajian itu 2 bulan sekali di awal bulan. Nah, kalau dihitung itu awal bulannya itu jatuhnya bulan April, itu udah mau puasa. Jadi sehingga kita tarik di akhir bulan insyaallah. Untuk besok nih, akhir bulan Maret insyaallah. Jadi kurang lebih tanggal 25 Maret ya. Nah itu kita penutupan pengajian sementara, kita insyaallah baca tahlil dulu untuk arwah-arwah yang ya tulis yang terlalu banyak juga ditulis, terlalu banyak pusing bacanya. Jadi inti-intinya aja nih. Seandainya ibu punya kakak, bapak punya kakek, nih kakek punya anak banyak, kakeknya disebut deh, anaknya dapat semua deh. Kalau satu-satu dirinciin sampai subuh nggak kelar gitu. Nah, jadi kita baca tahlil dengan harapan mudah-mudahan apa? Almarhumah kita punya keluarga, mereka merasakan nikmat Ramadan dengan adanya anak cucu yang soleh dan soleh. Itu tujuannya kita baca tahlil. Nanti diisi dengan maulid dan nanti insya Allah kita saling maaf-maafan karena akan menyambut bulan
Ramadan al-Mubarak. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak mau panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik atau menyinggung. Saya nggak ada maksud, kita hanya saling mengingatkan, dan saya yakin banyak orang baik di sini. Justru yang saya sampaikan itu nasihat buat diri saya dan buat kita yang mungkin ngerasa butuh nasihat. Yang nggak butuh, alhamdulillah hadirnya mereka nasihat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan aw mahruma bijah nabi wa ali nabi wa ashabi nabi wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, karena ada لنا بالإجابة
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على ما أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله الله بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه على تسقي صحبه والحمد لله في المدح والتلاهي صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ya Allah